Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Umi Anggun Audia yang akan mendampingi anak-anak Umi sekalian di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, apa kabar anak-anak Umi? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan sebelum makan, dan cuci tangan setelah dari luar. Oke, pembahasan materi kita hari ini adalah yang punya buku, silakan dibuka bukunya halaman 13. Yang tidak punya buku atau yang belum punya buku, silakan buka Al-Quran terjemah atau juz amanya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke materi yang berjudul Allah Maha Esa dan Maha Pencipta. Surah Al-Ikhlas. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak Umi sekalian, surah Al-Ikhlas ini mengandung arti bahwa Allah adalah Maha Esa atau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah. Umi yakin anak-anak Umi sekalian sudah hafal dan sudah bisa dengan surah Al-Ikhlas ini. Selanjutnya, siapakah Allah? Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, langit, bumi, dan segala isinya. Nah, jadi anak-anak Umi, planet yang kita tinggali sekarang itu namanya bumi. Tapi ada planet lain selain bumi, ada 8. Nah, 8 planet ini siapa yang menciptakan? Allah. Planet ini dekat dengan tata surya kita. Apa tata surya kita? Matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Nah, jadi Allah itu menciptakan semua alam semesta ini, maupun yang di langit, bumi, dan segala isinya. Allah itu Esa, artinya tunggal, baik dalam zat maupun sifat. Nah, zat itu maksudnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya yang lain. Makhluk Allah yang lain itu ada banyak kan? Ada tumbuhan, ada hewan, ada apa lagi? Ada manusia. Nah, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk ciptaannya. Allah itu nggak sama dengan tumbuhan. Allah juga tidak sama dengan manusia, apalagi dengan hewan, sangat berbeda jauh. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Esa. Allah yang menciptakan. Jadi Allah tidak mungkin menyamai dengan makhluknya yang lain. Allah melarang kita menyembah selainnya atau selain Allah karena Allah adalah Esa atau satu-satunya yang patut disembah. Nah, Allah itu tidak suka diduakan. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyembah selain Allah, berarti dia sudah menduakan Allah, berarti dia sudah tidak beriman sama Allah. Nah, Allah sangat tidak suka sama orang-orang yang menyembah sama selain Allah. Jadi anak-anak Umi, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Ada yang nyembah batu. Kalau zaman jahiliyah dulu ada yang nyembah batu, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah patung. Alhamdulillah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita kembali ke jalan yang lurus, menyembah Allah, membawa umat-umat yang jahiliyah dari masa yang gelap menjadi terang. Ya. Allah Maha Pencipta. Allah adalah Maha Pencipta, menciptakan semua alam semesta. Dengan kekuasaan Allah terciptalah galaksi, planet, langit, bumi, gunung, laut, sungai, binatang, matahari, bulan, bintang, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak Umi tadi udah Umi jelaskan kalau Allah menciptakan alam semesta maupun yang di langit,
di bumi dan segala isinya. Allah menciptakan yang katanya itu ada di luar angkasa. Ada apa di luar angkasa? Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Nah, itu siapa yang menciptakan? Allah. Jadi Allah sudah menciptakan semuanya lebih dulu. Kemudian Allah menciptakan makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan iblis. Setelahnya Allah menciptakan ciptaan yang paling sempurna, yaitu manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk gaib, Allah itu menciptakan buminya dulu. Allah tuh menciptakan isinya, menciptakan Allah tuh dulu menciptakan galaksi dulu, lalu menciptakan bumi beserta isinya. Bumi itu dulu sudah ada air, sudah ada tumbuhan, sudah ada rumput, sudah ada pohon, sudah ada buah, segala macam. Allah juga sudah menciptakan malaikat, jin, dan iblis yang senantiasa bertasbih memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mau menciptakan satu makhluk lagi untuk merawat dan menjadi pemimpin di muka bumi. Siapa? Yaitu manusia. Siapa manusia yang pertama diciptakan Allah? Nabi Adam. Selanjutnya, nah, kita wajib bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas tubuh yang sempurna, akal, pikiran yang sehat. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia itu dengan sangat-sangat sempurna. Punya mata, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya mata, hidung, mulut, telinga, semua panca indera yang lengkap untuk digunakan dalam kebaikan. Mempunyai akal pikiran yang sehat, yang baik untuk bisa membedakan mana amal yang buruk dan mana yang baik. Bersyukur atas pergantian siang dan malam sesuai dengan waktunya. Nah, kita harus bersyukur juga adanya siang dan malam. Kalau siang sepanjangan, matahari terus yang muncul, jadinya apa? Jadinya nanti kita semua kepanasan, tidak ada waktu istirahat. Kalau misalkan malam terus, kita jadi kesulitan beraktivitas. Jadi kita bersyukur atas pergantian siang dan malam. Siang kita untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu, malam untuk istirahat. Bersyukur atas hujan yang turun menyirami tumbuhan yang baik untuk nutrisi tubuh kita. Kalau lagi turun hujan, anak Umi berdoa ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan bermanfaat. Kita harus bersyukur dengan adanya turunnya hujan, karena dengan hujan turun menyirami tanaman-tanaman para petani sayur, yang nanti sayurnya akan kita makan untuk nutrisi tubuh kita. Dan bersyukur atas sumber air yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, kita harus bersyukur ya anak Umi. Kalau misalkan kita sumber mata airnya kering, hilang, apa yang akan kita lakukan? Nah, pasti segala sesuatunya akan menjadi sulit. Kita nggak bisa mandi, nggak bisa nyuci, nggak bisa minum, nggak bisa masak, tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Tuh, banyak sekali ya ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Nah, anak-anak Umi, semoga anak-anak Umi sampai sini paham ya penjelasannya. Apabila ada yang kurang paham, bisa anak-anak Umi tanyakan melalui WA. Nanti insya Allah akan Umi jawab di voice note. Untuk selanjutnya, anak Umi semua sudah paham. Anak-anak Umi silakan kerjakan tugas yang ada di slide terakhir. Ada satu soal dengan 5 jawaban. Amatilah lingkungan sekitar, lalu sebutkan 5 ciptaan Allah yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Anak-anak Umi, tolong perhatikan sekitar tempat tinggalnya ya. Lalu sebutkan 5 ciptaan Allah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian.
Oke, Umi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.